Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-11 hingga 16 dari surah Al-Furqan, yaitu menerangkan tentang orang-orang kafir yang tidak percaya kepada hari akhirat, bahwasanya mereka nanti di hari akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka mengingkari adanya hari akhirat. Di hari akhirat itu nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka, yang neraka itu sudah melihat mereka sebelum mereka memasukinya. Jadi neraka itu yang melihat mereka, melihat penghuni neraka. Neraka melihat penghuni neraka. Jadi neraka itu memiliki mata juga. Maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah neraka itu punya mata?" Rasulullah mengatakan, "Ya, neraka itu memiliki dua mata." Kemudian melihat penghuni neraka itu dari kejauhan, dan penghuni neraka itu sudah mendengar gemuruh geramnya neraka, kemudian suara marahnya neraka kepada mereka. Itu belum masuk lagi itu. Apabila masuk ke dalam neraka dalam keadaan tangan mereka itu terbelenggu ke leher mereka. Ini yang akan disebutkan di ayat yang ke-12, yang ke-13. Maka ketika itu barulah mereka berteriak. Yang teriakan mereka itu adalah sebagai kesengsaraan dari mereka, yaitu yang memperlihatkan penderitaan yang mereka rasakan, sehingga mereka berteriak lebih baik celaka. Jadi mereka mengharapkan kecelakaan supaya berakhir siksaan. Tetapi apakah ada kematian apabila dimasukkan ke dalam neraka? Tak ada. Kalau sudah di akhirat nanti dan dimasukkan ke dalam neraka, tidak ada kematian di dalam neraka. Maka bukan hanya satu kecelakaan, banyak kecelakaan, maknanya banyak bentuk siksaan yang akan mereka jalani, dan mereka meminta kecelakaan, meminta kematian, tetapi tidak ada kematian apabila sudah berada di hari akhirat, hari pembalasan. Kemudian diterangkan pula apabila orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, orang-orang beriman dimasukkan ke mana? Disebutkan di dalam surga. Dan itu adalah tempat yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa.
Balasan bagi orang yang bertakwa adalah kenikmatan di dalam syurga, dan itulah sebagai tempat kediaman, tempat ke akhir atau tempat kesudahan dari perjalanan panjang. Perjalanan mulai dari dunia hingga alam barzah hingga hari akhirat. Dan dalam ayat yang akan kita bahaskan nanti disebutkan, yaitu di ayat yang ke-16, bahwasanya penghuni neraka akan mendapatkan apa saja yang mereka kehendaki di dalam surga. Makanan, pakaian, kendaraan, suasana dalam surga bersama dengan ahli keluarga. Apa saja yang mereka harapkan, yang mereka inginkan akan diperkenankan, dan mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Neraka disebut, surga disebut. Penghuni neraka disebut, penghuni surga juga disebut. Jadi ada dua yang sebenarnya antara satu dengan yang satu lagi itu berlawanan, yaitu penghuni surga, penghuni neraka. Kemudian surga, neraka. Dua yang berlawanan, dan itu adalah dua tempat di hari akhirat. Tidak ada tempat yang ketiga. Dan untuk menentukan di mana tempat nanti di hari akhirat, sekarang ini di dunia. Jadi untuk menentukan kita ini akan masuk surga kah atau masuk neraka kah, yang menentukan adalah ya Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah karena kita sekarang ini di dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian keimanan, kemudian ujian ketaatan, pembuktian keimanan. Maka apabila kita berusaha sungguh-sungguh untuk berhasil dalam ujian, maka surgalah tempat kediaman nanti. Tetapi apabila di dunia ini lalai, kemudian malah juga berani untuk melakukan kemaksiatan, bermakna ke neraka lah nanti akan dicampakkan. Inilah dia 6 ayat yang akan kita pelajari, yaitu dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16 dari surah Al-Furqan, yang sebenarnya sambungan dari ayat-ayat sebelumnya. Yaitu ayat-ayat sebelum ini menerangkan orang-orang kafir tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, tidak percaya kepada Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Rasul Nabi Muhammad yang diutus kepada mereka yang membawa Al-Quran. Kemudian sekarang ini pula tidak percaya kepada hari akhirat. Maka biarkan sajalah tak percaya pada akhirat. Tapi nanti kalau sudah sampai di hari akhirat, barulah mereka menyesal. Penyesalan di hari akhirat adalah penyesalan yang terlambat, penyesalan yang tidak ada gunanya. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian menerjemahkannya secara harfiah supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal kadzdzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين
kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan kazzabu, mereka mendustakan. Mereka yang dimasukkan siapa? Orang-orang kafir, karena sambungan ayat yang sebelumnya tentang orang-orang kafir. Bis-sa'ah, terhadap hari kiamat. Wa'atadna, dan kami sediakan, liman, bagi siapa yang kazzaba, mendustakan, bis-sa'ah, terhadap kiamat, sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami sediakan bagi sesiapa yang mendustakan hari kiamat, neraka yang menyala-nyala. Kami sediakan neraka yang menyala-nyala bagi sesiapa yang mendustakan hari kiamat. Kiamat adalah permulaan akhirat. Ayat berikutnya, idza, apabila, ra'athum, melihat mereka. Siapa yang melihat mereka? Neraka. Apabila neraka melihat mereka, mim makanin, dari tempat ba'id, yang jauh. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, belum lagi dekat ke neraka itu, belum memasuki neraka lagi, dari tempat yang jauh neraka sudah melihat calon penghuni neraka itu, maka mereka sami'u, mereka calon penghuni neraka itu mendengarkan suara neraka itu, taghayyudzan, yaitu suara amarah, gemuruh amarah, atau ada juga yang menerjemahkan gemuruh geramnya neraka. Jadi neraka itu tak suka sebenarnya kepada penghuni neraka itu. Wa zafira, dan juga mereka mendengar suara nyala api neraka itu. Geram dan suara nyala api neraka. Suara geram, suara nyala api neraka. Geram, kalau kita manusia geram seperti apa? Biasa ditemukan gigi atas dengan gigi bawah, ya? Kemudian mengeluarkan suara. Nah, geram itu taghayyudzan. Kemudian suara yang keluar itu suburan, zafiran. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengarkan geram dan suara neraka yang menyala-nyala itu. Wa idza, dan apabila, ulku, mereka dimasukkan, minha, ke dalamnya, ke dalam neraka, makanan dayiqan, di satu tempat yang sempit, muqarranin, dalam keadaan dibelenggu dengan rantai besi, tangan mereka ke leher mereka, da'au, ketika itu mereka mengharapkan, hunalika, di tempat itu, di dalam neraka yang sempit itu, subura, kecelakaan. Jadi mereka mengharapkan kecelakaan, atau dengan perkataan lain, mati sajalah aku ini sekarang. Itu namanya kecelakaan. Mengapa mereka minta mati? Supaya berakhir siksaan itu. Tapi akan matikah di hari akhirat kelak? Tidak. Dan apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka di tempat yang sempit, dalam keadaan terbelenggu, tangan mereka ke leher mereka, ketika itu mereka meminta atau mengharapkan di sana kecelakaan. La tad'ul yaum, la, janganlah, tad'u, kamu meminta atau mengharapkan, al yaum, pada hari ini, suburan, kecelakaan, wahidan, satu kecelakaan. Wad'u, mintalah, suburan, kecelakaan, kasiran, banyak. Kecelakaan, kebinasaan yang banyak. Maknanya jangan minta mati sekali, minta mati berkali-kali. Maksudnya adalah bahwasanya kesengsaraan akan berterusan, bukan satu bentuk jenis siksaan yang akan mereka jalani, tapi berbagai macam azab yang akan mereka rasakan.
Jangan kamu meminta pada hari ini satu kecelakaan atau satu kebinasaan, tapi mintalah kebinasaan yang banyak. Ayat berikutnya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini. Nah, tentang neraka sudah, sekarang tentang surga pula. Adzalika, apakah zalika, neraka yang disebutkan itu, khairun, lebih baik, am, atau jannah, atau surga? Mana yang lebih baik, neraka atau surga? Sebenarnya ini bukan bandingan. Bandingan itu kalau baik itu baik dengan yang lebih baik. Ini buruk dengan baik, itu sebenarnya bukan pilihan sebenarnya. Tapi nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Katakanlah, apakah neraka itu yang lebih baik atau surga yang kekal? Allati, yang wa'ida, dijanjikan, al-muttaqun, kepada orang-orang yang bertakwa. Kanat, adalah surga itu, lahum, bagi mereka, jazaan, sebagai balasan, wa masiran, sebagai tempat kembali. Katakanlah wahai Muhammad, apakah neraka itu yang lebih baik atau surga yang kekal yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa yang lebih baik? Pastilah jawabannya adalah surga. Surga adalah bagi mereka balasan dan tempat kembali. Ayat berikutnya, ayat ke-16. Lahum, bagi mereka penghuni surga, fiha, di dalamnya, di dalam surga, ma yasha'un, apa saja yang mereka kehendaki. Khalidin, mereka kekal dalam surga itu selama-lamanya. Kana, adalah, ala rabbika, atas Tuhanmu wahai Muhammad, memberikan surga kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah sebagai wa'dan, janji yang pasti ditepati, mas'ula, maka sepatutnya surga itulah yang diminta. Maka kita pun minta surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu. Bagi mereka di dalamnya, di dalam surga itu apa-apa yang mereka kehendaki selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan adalah surga itu atas Tuhanmu sebagai janji yang akan ditepati dan adalah sepatutnya yang diminta oleh orang-orang beriman. Inilah dia 6 ayat yang akan kita pelajari, yaitu ringkasnya ke-6 ayat ini adalah menerangkan tentang hari akhirat. Yang mana di hari akhirat itu ada 2 tempat saja, yaitu tempat yang menyengsarakan, neraka, dan tempat yang menyenangkan, surga. Tempat yang menyengsarakan, neraka, adalah disediakan untuk orang-orang kafir, dan tempat yang menyenangkan adalah surga, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang bertakwa, 2 kumpulan manusia di dunia ini. Manusia terbagi kepada 2 kumpulan. Berarti di mana manusia meletakkan dirinya di dunia ini, dalam kumpulan mana mereka meletakkan diri di dunia ini, itu pula lah nanti yang akan menentukan tempat mereka di hari akhirat. Jadi penetapan tempat nanti di hari akhirat, mau masuk neraka atau masuk surga kah manusia, itu ditentukan oleh pilihan manusia di dunia ini. Hidup ini adalah sebagai ujian. Kalau disebut kata ujian bermakna pilihan, yaitu pilih beriman atau kafir. Beriman, memilih untuk beriman, berhasil dalam ujian. Surga sebagai tempat kediaman nantinya, itu yang dijanjikan oleh Allah. Apabila tidak mau beriman, seperti ayat-ayat sebelum ini, yaitu menyekutukan Allah, kemudian tidak percaya kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, kemudian menolak kerasulan Nabi Muhammad yang diutus kepada mereka, kemudian mereka tidak percaya kepada hari kiamat, maka berarti mereka memilih kekufuran. Maka kekufuran yang mereka pilih di dunia itu menjadi sebab bagi mereka dimasukkan ke dalam neraka. Apa sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka?
Sebabnya adalah karena mereka memilih kekufuran, enggan untuk memilih atau menerima kebenaran, tidak mau beriman ketika di dunia. Maka hidup di dunia ini adalah yang menentukan hidup kita di akhirat nanti. Memanglah yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi pembahasan kita ini adalah berkaitan dengan diri kita sebagai yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari, sambungan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu untuk mengokohkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjadi lebih berhati-hati, kita menjadi lebih berwaspada, memastikan bahwasanya kita tetap senantiasa dalam keadaan beriman. Kalau bisa terus tambahkan keimanan semakin ke penghujung usia kita, menjelang kematian tiba, hendaknya semakin bertambah-tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk sejenak bersama dengan firman-firman Allah yang kita kaji ini, mudah-mudahan bertambah pengetahuan, bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang, yang lebih terperinci, dengan harapan kita semakin dekat dengan kandungan ayat, maka semakin mudah bagi kita untuk mengamalkan ayat ini dalam kehidupan, untuk menambah pengetahuan dan menambah keimanan. Bal kadzabu bis-sa'ah, bahkan mereka itu mendustakan hari kiamat. Mereka yang dimasukkan dalam ayat ini sambungan dari ayat sebelumnya, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir mendustakan hari kiamat. Apa sebab mereka mendustakan hari kiamat? Sebabnya adalah karena mereka tidak percaya kepada Allah, atau yang kedua, sebab mereka mengikuti kehendak hawa nafsu. Apabila mengikuti kehendak hawa nafsu, maka pasti akan tamak kepada dunia, kemudian akan dengki kepada yang bisa menghalang mereka untuk mendapatkan dunia. Nah, ketika itu pasti mereka akan diancam, yaitu dengan neraka yang akan membakar mereka, yang akan menyiksa mereka nantinya. Apabila disebutkan tentang neraka sebagai ancaman di hari akhirat, maka karena mereka tidak mau mendengarkan ancaman itu, ingin lari dari ketakutan terhadap neraka itu, maka mereka mendustakan neraka itu, mendustakan hari kiamat, hari akhirat. Biasa manusia tak suka kepada yang mendengar yang buruk. Nah, apabila mendengar yang buruk, jangan sebut. Nah, biasanya manusia tidak suka apabila mendengar yang buruk. Nah, bagi orang-orang yang kafir itu diancamkan kepada mereka neraka, itu adalah yang buruk, maka mereka tak mau mendengarnya. Nah, perbuatan mereka yang akan membawa mereka masuk ke dalam neraka menjadi sebab bagi mereka mendustakan neraka itu. Wa'atadna liman kadzdzaba bis-sa'ah, dan kami sediakan bagi siapa yang mendustakan hari kiamat atau hari akhirat, sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Balasan bagi yang tidak percaya kepada hari kiamat, hari akhirat, adalah neraka. Maka apabila diperinci mengapa balasannya neraka, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Apa sebab mendapatkan siksaan di neraka? Apa sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka dan mendapat siksaan nanti di dalam neraka? Sebabnya tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari kiamat atau hari akhirat, adalah berarti tidak percaya kepada Allah. Karena yang memberitahukan tentang adanya kiamat itu siapa? Allah. Allah memberitahukan pasti kiamat itu akan terjadi. Allah memberitahukan pasti akhirat itu akan berlaku nanti. Kemudian tak percaya saya ada kiamat, ada akhirat. Tak percaya kepada hari kiamat, hari akhirat, sama dengan tidak percaya kepada Allah. Maka dua itu satu kesatuan sebenarnya.
Tidak percaya kepada Allah akan membawa tidak percaya kepada hari kiamat. Tidak percaya kepada hari kiamat berarti tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada Allah, tempatnya nanti di hari akhirat di dalam neraka. Maka kami sediakan bagi mereka yang mendustakan kiamat atau akhirat itu sa'ira, neraka. Mengapa tidak an-nar? An-nar kan neraka juga. Ketika disebut sa'ira, neraka, dengan salah satu sifatnya yaitu api yang menyala-nyala. Jadi kata sa'ira itu adalah api yang menyala. Apabila dibuat kepada neraka, neraka yang menyala-nyala. Nah, menyala-nyala ini dijelaskan oleh ayat yang berikutnya, yaitu menyala-nyala. Biasanya kalau api menyala mengeluarkan bunyi atau tidak? Mengeluarkan bunyi. Nah, bunyi itu didengar oleh penghuni neraka sebelum masuk ke dalam neraka. Bahkan bukan hanya bunyi api neraka yang menyala itu, geramnya api neraka yang menyala-nyala itu pun didengar oleh calon penghuni neraka itu. Idza ra'athum, apabila neraka melihat mereka, mim makanin ba'id, dari tempat yang jauh, sami'u laha, calon penghuni neraka itu, kita sebut calon karena dia belum masuk neraka lagi, baru mau masuk, dari tempat yang jauh. Dari tempat yang jauh itu sejauh mana? Disebutkan dalam tafsir, di antara riwayat menyebutkan sejauh perjalanan 100 tahun. Bermakna dari tempat itu sampai ke neraka 100 tahun berjalan. Berarti di mana jauhnya itu? Kalau kita berjalan 100 tahun sampai mana? Mungkin sampai ke Timur Tengah sana ya, sampai ke Afrika sana. Baru kita bergerak dari sini, tempat itu nanti di Afrika umpamanya, 100 tahun perjalanan, tapi suara yang ada di tempat itu sudah terdengar dari sini. Bayangkan. Berarti sebelum sampai ke neraka 100 tahun perjalanan sudah mendengarkan neraka. Maka kita sebut tadi calon penghuni neraka, belum masuk lagi ke dalam neraka, tetapi dalam pergerakan menuju neraka sudah mendengar geram dan suara api neraka yang menyala-nyala. Kalau disebut geram berarti kaitannya dengan apa itu? Marah, tak suka, tidak senang. Memang api neraka itu tak suka, tidak senang kepada penghuni neraka itu. Maka disebut api neraka itu menelan, menerkam. Diibaratkan sama seperti binatang buas, yaitu menerkam mangsanya. Sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Taghayyuzan yaitu geram, kaitannya dengan marah. Wa zafira kaitannya dengan suara, yaitu api yang menyala-nyala. Karena api apabila menyala dengan besarnya, maka akan mengeluarkan suara. Apabila neraka melihat mereka, biasanya mereka melihat neraka di ayat yang lain, tapi dalam ayat ini Allah menyebut neraka yang melihat mereka. Maka tadi sudah kita sebutkan di mukadimah tadi, bahwasanya bukan calon penghuni neraka saja yang melihat neraka, neraka pun juga melihat mereka. Maka ketika ayat ini dijadikan dalil oleh Rasulullah, ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," karena Rasulullah ada bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan," siapa yang berkata dusta tentangku, dalam sabda Rasul, "falyatabawwa maq'adahu fi ainai jahannama maq'adan." Maka dia sudah membuat satu tempat di antara dua mata neraka. Siapa yang mendustakan atas namaku, tidak hadis Nabi tapi mengatakan itu hadis Nabi. Berarti
dusta atas nama Rasulullah, maka orang tersebut telah membuat tempat atau menempah tempat, atau kalau bahasa Inggrisnya membooking tempat, sudah menyiapkan tempatnya di antara dua mata neraka. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah neraka itu punya mata juga? Maka Rasulullah menjawab dengan ayat ini sebagai dalil, yaitu, tidakkah kamu membaca ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Furqan, yaitu ayat yang ke-12 ya. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka orang-orang kafir itu mendengar geramnya neraka dan suara gelora apinya neraka. Itu gambaran sebelum orang-orang kafir masuk neraka. Berikutnya lagi, ayat yang berikutnya itu, wa idza ulqu minha makanan dayyiqa, dan apabila mereka dicampakkan ke dalam neraka itu, bermana sudah sampai ke neraka, kemudian mereka dicampakkan ke dalam neraka, makanan dayyiqan, ke dalam neraka, ke tempat yang sempit. Jadi Allah menerangkan lagi dengan terperinci, masukkan ke dalam neraka, ke tempat yang sempit di neraka. Kalau disebut sempit, bermakna dari sisi tempat kediaman saya sudah sengsara. Biasanya yang sempit di dunia itu tempat sengsara, penjara umpamanya, sempit, tempatnya kecil, kemudian dihuni oleh ramai orang. Untuk menerangkan tempat yang menyenangkan, maka disebut kata luas. Istana yang luas, besar, luas. Luas menyenangkan, sempit menyengsarakan. Untuk penghuni surga di dalam surga, istana yang luas. Untuk penghuni neraka di dalam neraka, tempat yang sempit. Muqarranin. Nah, ketika dicampakkan ke dalam neraka, ke tempat yang sempit di dalam neraka, muqarranin. Muqarranin maknanya dibelenggu dengan belenggu besi, yang belenggu itu mengikatkan tangan mereka ke leher mereka. Mana yang lebih sengsara? Tangan dibelenggu di bawah umpamanya atau di belakang, atau tangan dibelenggu ke atas, ke leher. Lebih sengsara ke leher. Maka disebutkan muqarranin, belenggu itu dililitkan. Kalau dalam ayat yang lain, panjangnya belenggu yang dililitkan itu adalah sab'una zira'an, 70 depah. Macam mana mau membawa belenggu 70 depah panjangnya yang dililitkan ke leher itu? Muqarranin. Ada lagi tafsiran yang lain. Kata muqarranin ini dari kata qarin, yaitu pendamping yang selalu mendampinginya. Orang kafir itu siapa yang mendampinginya ketika di dunia? Yang selalu mendampingi orang kafir di dunia apa? Syaitan. Maka ada tafsir menyebutkan bahwasanya penghuni neraka ketika dicampakkan ke dalam neraka, dibelenggukan syaitan itu bersama dengannya, dan sama-sama syaitan dicampakkan ke neraka. Itu makna muqarranin dalam tafsiran. Ketika itu da'au hunalika thubura. Mereka minta di sana, hunalika di sana mana? Di sana, di tempat yang sempit dalam neraka itu. Di sana mereka minta apa? Thubura, kebinasaan. Kebinasaan maksudnya adalah kematian, supaya berakhir mereka merasakan siksaan neraka itu. Tapi akan adakah kematian dalam neraka di hari akhirat? Tidak. Lalu mengapa mereka minta kematian? Karena tak tahan lagi menjalani siksaan. Biasanya manusia kalau tak tahan menahan siksaan, tak mampu lagi menahan siksaan, manusia akan mengatakan, mati jelas saya lagi nih, karena udah tak mampu lagi. Jadi perkataan itu sebenarnya perkataan tak tahan lagi. Tak tahan lagi disebabkan karena siksaan yang begitu dahsyat.
Di sana mereka meminta kebinasaan. La tad'ul yawma suburan wahidan. Ayat berikutnya ini menghinakan mereka, yaitu dengan perkataan, jangan kamu minta pada hari ini satu kebinasaan. Wad'u suburan katsiran, tapi mintalah kebinasaan yang banyak. Maksudnya adalah untuk menghina mereka. Penghinaan pada hari itu kepada penghuni neraka itu adalah bahagian dari siksaan. Salah satu bentuk jenis siksaan itu adalah penghinaan dengan perkataan. Jangan minta satu kebinasaan, minta banyak kebinasaan. Mati je lah saya ni. Jangan minta satu mati, banyak mati minta. Kira-kira lah begitulah bahasa yang kita dengar di dunia ini. Sampai ke ayat 14. Kalau sudah sampai ke ayat ke-14 ini tak juga merasa takut, itu bermasalah hatinya itu. Karena orang-orang beriman apabila disebut tentang neraka, lahir rasa takut. Takut itulah yang akan menghalangnya untuk mengingkari kebenaran. Kemudian berhati-hati dan berwaspada untuk tidak tergelincir kepada kesesatan. Takut itulah yang menghalang seseorang untuk senantiasa dalam ketaatan. Setelah lahir rasa takut, Allah pula teruskan kepada ayat berikutnya untuk melahirkan rasa harap pula. Karena orang beriman itu antara takut dengan harap. Takut dimasukkan ke dalam neraka. Harap dimasukkan ke dalam surga. Ayat berikutnya berkaitan dengan surga. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut nih. Adzalika, apakah neraka itu khairun, lebih baik, am jannatun, atau surga jannatul khuldi, surga yang kekal abadi, allati wu'idal muttaqun, yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa. Sebenarnya mesti difahami dengan baik bahasa di sini. Karena kata lebih baik, biasanya kata lebih baik itu adalah apabila dua yang disebut, satu lebih baik dari yang satu lagi, kalau kedua-duanya memang baik. Mana yang lebih baik? Umpamanya, mana yang lebih baik? Kedua-duanya baik. Umpamanya, mana yang lebih baik? Rumah yang didinginkan dengan kipas atau rumah yang didinginkan dengan AC? Dua-duanya baik. Tapi boleh tak? Mana yang lebih baik? Rumah yang panas, umpamanya yang dibakar oleh api, umpamanya, dengan rumah yang sejuk, mana yang lebih baik? Rumah yang sejuk oleh kipas atau AC? Itu bukan bandingannya. Tapi mengapa disebut seperti itu? Disebut seperti itu adalah untuk menerangkan bahwasanya orang-orang kafir yang memilih kekufuran ketika di dunia, seakan-akan mereka itu mengharapkan neraka. Seakan-akanlah mereka itu mengharapkan untuk ditempatkan di neraka. Maka apabila seakan-akan mereka menginginkan neraka itu, mana yang lebih baik? Yang mereka inginkan neraka itu ataukah surga yang diinginkan oleh orang-orang yang bertakwa? Jadi bahasa itu sebenarnya bahasa hinaan sebenarnya, bukan untuk menerangkan hakikat sebenarnya bahwasanya neraka baik, kemudian surga baik, surga lebih baik dari neraka, bukan begitu. Bukan bandingannya apabila membandingkan antara neraka dengan surga. Sama dengan orang yang taat dengan satu lagi orang yang taat. Mana yang lebih baik? Orang yang taat, yaitu ketaatannya melakukan yang wajib-wajib saja. Kemudian satu lagi orang yang taat, yang ketaatannya itu yang wajib dan yang sunat. Mana yang lebih baik? Orang yang ketaatannya itu yang wajib saja yang dia lakukan, atau yang wajib dan yang sunat? Di situ barulah terasa bahasa itu yang sebenarnya. Yang wajib dan yang sunat itu lebih baik. Mana yang lebih baik? Orang yang bermaksiat atau orang yang taat?
Itu bukan mana yang lebih baik. Seakan-akan yang bermaksiat itu baik juga. Bukan begitu maknanya. Nah, ini kalau kita buat bandingannya dengan ayat yang lain. Katakanlah wahai Muhammad, apakah neraka itu yang lebih baik atau surga yang kekal yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa? Yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti orang-orang yang bertakwa di dunia ini, bertakwa sebelum kita terangkan, yaitu orang-orang yang membuktikan keimanan mereka, yaitu dengan melakukan ketaatan. Yang ketaatan itu untuk menjaga diri mereka dari siksa neraka. Itu makna takwa. Takwa itu dari bahasa waqa yaqi, maknanya memelihara dari sisi bahasa. Orang yang bertakwa, orang yang memelihara. Memelihara apa? Memelihara diri mereka. Memelihara diri mereka dari apa? Dari api neraka. Memelihara diri mereka dari api neraka dengan bagaimana? Dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka orang yang bertakwa disebut juga orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tapi kata takwa itu sendiri dari kata waqayaki, maknanya memelihara. Orang yang bertakwa, orang yang memelihara diri mereka dari siksa neraka, atau orang yang memelihara diri mereka dari murka Allah Ta'ala. Murka Allah yaitu memasukkan orang yang dimurkai itu ke dalam neraka. Bagaimana supaya diri terpelihara dari murka Allah, dari siksa Allah? Yaitu dengan menjalankan perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah beriman kepadanya dan buktikan keimanan dengan ketaatan. Nah, untuk orang yang bertakwa itu Allah janjikan, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Janji Allah adalah untuk orang yang bertakwa itu adalah surga yang kekal dan abadi. Kanat lahum, adalah surga itu bagi mereka jazaan, jaza balasan. Balasan, kalau disebut balasan bermakna kaitannya dengan apa? Amal. Banyak amal, banyak balasan. Ini kita ulang berkali-kali ini. Sedikit amal, sedikit balasan. Tak ada amal, tak ada balasan. Apa yang akan dia balas? Sama juga dengan bekerja. Ada orang bekerja, kita beri gaji. Banyak pekerjaannya, banyak gajinya. Sedikit bekerja, sedikit gaji. Tak ada bekerja, tak akan dapat gaji. Nah, kalau disebut jazaan bermakna kaitan dengan amal yang kita buat di dunia. Kita mau surga yang paling tinggi. Kalau mau surga nanti yang paling tinggi, maka amal di dunia paling banyak. Amal sedikit, mau surga paling tinggi. Maka balasan itu sesuai dengan amal. Mau mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka beramallah yang banyak, beramal yang ikhlas, beramal yang khusyuk, beramal dengan kesukaan dan kesungguhan, maka nanti dapat balasan yang besar. Wa masirah, masir tempat kembali. Kalau disebut tempat kembali, berarti kita ini sekarang sedang berkeliaran di dunia ini, dan kita akan kembali ke surga. Kalau disebut kembali, berarti dahulunya kita di surga. Kalau disebut kembali, nanti kembali ke rumah. Tadi memang di rumah, kemudian pergi ke masjid, kemudian kembali ke rumah. Berarti balik ke rumah kembali. Kita dahulunya di surga. Iya, di surga kita dulu. Yaitu Nabi Adam, nenek moyang yang pertama dari bangsa manusia, Nabi Adam dan Hawa di surga. Kemudian diturunkan ke dunia. Mau kembali lagi ke surga? Nah, kalau mau kembali ke surga, bertakwa. Karena takwa, orang yang bertakwa itu dijanjikan untuk mereka surga sebagai tempat kembali. Masira. Balasan disebut, tempat kembali disebut, dan satu lagi, kenikmatan juga disebut. Lahum fiha, bagi mereka di dalam surga itu ma yasha'un, apa saja yang mereka kehendaki. Silakan, berkehendak apa saja. Apa? Kalau nanti masuk surga, apa yang dikehendaki? Cobalah sebut satu persatu apa. Tempat kediaman,
Boleh, silakan. Mau istana sebesar apa? Kenderaan, boleh. Mau apa besok? Kenderaannya jet pribadi. Apa? Silakan. Apa saja. Ini ma yasyaun maknanya apa saja yang mereka kehendaki. Tempat kediaman, kenderaan, makanan, pakaian, apa saja. Ahli keluarga, bersama kembali, duduk bergembira, bersukaria. Ma yasyaun khalidin. Khalidin bukan tempoh waktu tertentu, tetapi akan berdiam dalam surga selama-lamanya. Kana ala rabbika wa'dan, dan adalah memasukkan orang-orang bertakwa ke dalam surga itu adalah sebagai wa'dan, janji. Janji yang Allah pasti akan tepati. Maka apabila kita berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, maka mudah-mudahan insya-Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita itu. Maka jangan merasa sedih, jangan merasa kecewa, karena Allah pasti akan menepati janji. Mungkin di dunia ini kita tidak akan mendapat balasan kebaikan, mungkin, tetapi pasti di hari akhirat. Karena berapa banyak orang-orang yang bertakwa di dunia ini belum lagi mendapatkan balasan di dunia ini. Bahkan mereka disiksa, mereka dimasukkan dalam penjara, mereka dianiaya, mereka dikeji, mereka dihina, mereka dituduh dengan macam-macam tuduhan. Mereka tak dapat kebahagiaan di dunia ini. Padahal mereka sudah beriman, sudah bertakwa, tapi mereka tidak akan sedih. Apa sebab? Sebab mereka pasti akan mendapatkannya di akhirat, karena Allah telah berjanji dan Allah pasti akan menepati janjinya, yaitu surga itu adalah yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, mas'ula, dan surga itulah yang sepatutnya diminta. Mas'ula maknanya yang diminta. Kalau mau minta, mintalah surga itu. Karena pada akhirnya kalau kita minta yang di dunia ini, pada akhirnya yang kita minta itu akan kita tinggalkan. Ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah rumah di tepi jalan Sudirman, umpamanya, supaya dekat dengan Masjid Ar-Rahman, umpamanya. Dapat rumah itu, dapat. Tapi selama-lamanya kita akan mendiami kediaman di dunia ini? Enggak, sampai masanya kita akan tinggalkan. Nah, kalau mintalah kediaman, yang kediaman itu akan kita diami selama-lamanya, yang sifatnya kekal dan abadi. Kalau yang di dunia ini belum pasti lagi yang kita tempati itu menyenangkan, belum tentu. Tak ada jaminan menyenangkan. Mudah-mudahan menyenangkan, tetapi ada garansi jaminan menyenangkan? Belum tentu. Mau rumah besar, belum tentu rumah besar menyenangkan. Mau rumah di atas gunung, ingin tempat yang dingin umpamanya, belum tentu. Gunung Merapi umpamanya, Gunung Merapi pula sudah bergoncang pula, tak ada lagi ketenangan. Mau di tepi pantai umpamanya, Pantai Cerocok umpamanya, senang, belum tentu. Gempa umpamanya, ada pula amaran apa? Tsunami umpamanya. Sudah gelisah. Kalau mintalah yang sejati, yang kebaikannya itu kekal dan abadi, yaitu surga. Minta juga lah di dunia, tetapi yang sebenarnya sepatutnya diminta adalah yang sejati, yaitu yang di akhirat kelak. Andaikan tak dapat yang di dunia, jangan kesedih, jangan kecewa. Karena sebenarnya yang menjadi tujuan kita bukanlah yang di dunia ini. Maka hati kita tetap nyaman, suasana jiwa kita itu tetap nyaman, karena yang menjadi tujuan kita adalah akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini baik juga, tetapi yang di akhirat itu lebih baik. Ada tambahannya lagi, wa abqa, lebih kekal. Maka kalau ke akhirat kita memandang, maka kita tidak akan pernah merasa sedih. Memang pernah sedih, tapi tidak akan pernah berterusan sedih. Yang berhasil dalam ujian kesedihan tidak akan mungkin pernah berputus asa. Tapi apabila orang yang gagal sedih bisa
menghantarkannya kepada putus asa. Nah, kalau sudah putus asa, stres, terbeban, sengsara, sudah menderita di dunia ini sebelum nanti menderita pula karena gagal dalam ujian iman di dunia, maka siksaan yang menanti mereka di dalam neraka. Mudah-mudahan insya-Allah dengan dua bentuk bahasa yang Allah sampaikan kepada kita, yaitu bahasa ancaman tentang neraka disebutkan, kemudian bahasa berita gembira yaitu yang menyenangkan tentang surga yang disampaikan. Mudah-mudahan insya-Allah lahir rasa takut, dalam waktu yang sama juga lahir rasa harap, kemudian kita berada di antara takut dan harap. Itulah yang membuat kita insya-Allah istiqamah hingga ke penghujung usia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.